Assalamualaikum, hai semua, kembali share untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Nah, ini tuh kegiatan pagi lagi ya teman-teman. Jadi aku itu kalau mau buat video itu lebih semangat, dan kalaupun mau di-record untuk kerjaan rumah itu aku lebih memilih di kegiatan pagi karena masih semangat. Dan kalau udah sore ataupun malam itu jarang banget ya teman-teman aku buat video, dan juga kadang tuh udah keburu males gitu ya mau di videoin karena ya pengen cepat selesai aja gitu untuk kerjaannya. Nah, oke, lanjut. Jadi untuk di awal video tadi aku ada manasi nasi. Itu nasi sisaan yang semalam karena masih lumayan banyak. Jadi ya udah aku panasin aja seperti biasanya juga. Dan ini lanjut lagi di tungku sebelah. Ini aku mau goreng ikan nila. Nah, ini untuk ikan nilanya karena aku males banget buat potong-potong lagi ya teman-teman. Jadi ya udah seutuh-utuhan aja itu aku langsung goreng aja. Dan itu juga untuk wajan rada kekecilan sebenarnya ya, tapi ya sudahlah ya, nggak masalah karena walaupun agak kecil tapi ya muat aja lah untuk goreng si ikan nilanya itu tadi. Nah, lanjut ya teman-teman. Jadi di sini aku mau bongkar-bongkar dulu untuk persayuran dan juga percabean. Nah, ini tuh sebenarnya aku nggak beli untuk cabe dan juga daun bawang. Terus di dalam kresek itu juga tadi ada sayur kangkung gitu. Itu dikasih ya teman-teman sama keluarganya Pak suami. Karena waktu hari Minggu itu, hari Minggu sore, aku sama Pak suami sama Ralin itu lagi jalan-jalan gitu ke tempat keluarganya Pak suami, dan waktu pas pulangnya itu kan lumayan malam ya teman-teman karena memang juga berangkatnya udah sorean gitu, jadi otomatis pulangnya itu kemalaman. Nah, waktu pulangnya itu malah disanguin sama si percabean dan juga si sayur kangkung dan daun bawang ini. Soalnya untuk keluarga Pak suami itu mereka nanam sendiri gitu loh teman-teman, jadi makanya ini tuh dibekalin atau disangguin pulangnya dengan persayuran dan juga percabean ini. Jadi alhamdulillah ya, ini tuh untuk percabean aku nggak usah beli untuk beberapa hari ke depan, mungkin bisa sampai 1 minggu ini tuh ya teman-teman karena lumayan banyak, dan ditambah juga ada daun bawang dan sayur kangkung. Nah, untuk sayur kangkungnya itu cukup lah untuk 1 kali masak gitu ya teman-teman, dan untuk sayur kangkungnya sendiri itu mau langsung aku masak di hari ini aja. Nah, itu juga tadi di atas meja ada penampakan sayur bayam. Nah, kalau untuk sayur bayamnya itu sendiri itu aku beli di pagi hari pas di saat aku itu antar Ralin sekolah, jadi aku langsung beli untuk si sayur kangkungnya, sayur kangkung, si sayur bayam maksudnya itu 2 ikat aja karena memang juga untuk stok sayurannya Pak suami gitu ya untuk rebus-rebusannya. Nah, ini untuk percabeannya udah aku pisahin semua dari tangkainya, dan tadi juga ada beberapa sisa dari stok cabenya aku ya teman-teman, jadi aku satuin aja lah ya gitu. Nah, terus lanjut ini aku mau bersihin dulu si daun bawangnya. Jadi ini tuh untuk daun bawangnya itu gemoy-gemoy ya kalau aku bilang ya teman-teman. Jadi lumayan banget sih, ini tuh dapat 2 batang daun bawang, dan kalaupun beli biasanya segini itu ya terkadang itu harganya bisa 10 sampai 15 ribu ya teman-teman untuk daun bawangnya ini sendiri. Tapi ini karena dikasih jadi alhamdulillah banget dapat yang gratisan. Nah, ini langsung aja untuk daun bawangnya aku potong-potong aja ya teman-teman seperti ini supaya muat di wadahnya ini. Dan itu juga ada penampakan sisaan daun bawangnya aku yang udah mulai mengering, dan itu juga udah beberapa hari ya teman-teman di kulkas. Tapi ini tuh sisaannya masih bisa banget buat digunain ya, walaupun ada beberapa bagian yang kering. Jadi ini yang bagian keringnya aku buang aja, aku singkirin gitu. Dan untuk yang masih segar ini aku kembaliin lagi ke dalam wadahnya ini. Disatuin aja sama yang barusan aku potong gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk stok daun bawang ini bener-bener alhamdulillah banyak gitu ya, masya Allah banget. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, di sini setelah tadi udah ngeberesin percabean dan juga daun bawang, itu udah tersusun rapi di food containernya masing-masing. Nah, ini lanjut aku mau nyiangi si sayur kangkungnya. Karena memang untuk sayur kangkungnya ini mau langsung aku masak di pagi ini untuk teman makan si nila goreng tadi. Jadi pas banget ini tuh nila goreng sama sayur kangkung gitu ya teman-teman. Ini tuh nanti untuk makan siangnya aku sama si Ralin.
Dan ini pun untuk sayur kangkungnya, walaupun cebol-cebol, kerdil-kerdil ya menurut aku, tapi alhamdulillah banget lah ya teman-teman, karena gratisan itu tadi ya kan. Alhamdulillah, Masya Allah banget gitu ya, dapat sayur gratisan. Nah ini langsung aja aku potong-potongin semuanya, karena memang ini tuh cukup untuk 1 kali masak gitu ya untuk si sayur kangkungnya. Nah ini singkat cerita untuk sayur bayam yang tadi aku beli, ini juga udah aku potong-potong dan udah aku masukin food container, dan langsung aja semuanya ini langsung aku masukin ke dalam kulkas. Dan lanjut ya teman-teman, ini untuk si ikan nila udah mateng. Jadi untuk ikan nilanya udah mateng, dan lanjut di sini aku mau masak si sayur kangkungnya. Nah ini tadi untuk sayur kangkungnya itu tuh udah aku cuci bersih, dan sebelum aku cuci bersih seperti biasa juga itu udah aku rendam dulu menggunakan air garam gitu kan, supaya hewan-hewan yang menghuni di dalam kangkung itu bisa rontok pada kabur gitu kan dengan air garamnya itu. Nah, terus lanjut di sini aku mempersiapkan untuk bumbu osengannya seperti biasa aja, karena memang oseng-oseng biasa, cuman menggunakan bawang merah, bawang putih, dan aku tambah 2 buah cabai keriting ya teman-teman. Jadi sebenarnya aku tuh pengennya sih kayak rada-rada pengen pedas-pedas gitu kan, tapi berhubung Ralin pasti suka juga dianya sama sayur kangkung osengan kayak gini, jadi ya udah aku skip aja untuk cabai rawitnya, dan aku ganti menggunakan cabai keriting, karena kan kalau untuk cabai keriting itu nggak yang terlalu pedas banget gitu kan, tapi masih ada lah bias-bias pedasnya gitu. Tapi kalau cuman pakai cabai keriting, nah Ralin itu insya Allah tahan dia ya teman-teman. Dan ini nggak perlu waktu lama, ini untuk kangkungnya langsung aja aku oseng. Dan tadi juga setelah aku itu oseng-oseng dulu bawang merah, bawang putih sama cabai keriting, nah itu tadi aku ada masukin apa ya itu, apa namanya, kok susah banget sih mau ngomong, terasi sangrai ya teman-teman. Jadi emang kalau pas lagi oseng-osengan kangkung, aku itu suka menggunakan terasi gitu dibandingin si saus tiram, karena lebih enak gitu ya menurut aku kalau menggunakan terasi. Jadi aku jarang banget kalau untuk osengan kangkung itu menggunakan saus tiram. Nah, di sini untuk perbumbuannya dan lain sebagainya udah aku masukin juga, dan ini sengaja aku tambahin air agak banyakkan dikit, karena Ralin itu suka sama kuah-kuah nyemek dari si kangkungnya ini nanti ya teman-teman. Jadi makanya di sini untuk kangkungnya memang rada-rada berkuah gitu. Dan ini alhamdulillah singkat aja untuk sayur kangkungnya udah mateng ya teman-teman, dan langsung aja aku salin ke mangkuk seperti ini. Jadi untuk makan aku di siang ini sama si Ralin itu ada goreng ikan nila dan juga sayur kangkung, sederhana namun nikmat banget lah ini tuh menurut aku ya teman-teman. Udah bersyukur banget gitu kan. Nah, setelah aku selesai masak, ini untuk bagian kompornya seperti biasa juga itu langsung aku beresin ya teman-teman, dan supaya kalau mau digunain lagi untuk bagian kompor itu udah bersih dan udah rapi lagi gitu. Karena memang rutinitasnya aku tuh ya selalu sehabis masak langsung aku bersihin untuk di area kompor. Dan ini tuh juga sehabis aku bersih-bersih di area kompor, itu sebenarnya aku langsung nyuci perabotan yang kotor-kotor. Cuman di sini memang nggak aku record ya teman-teman, karena memang mau cepet-cepet aja gitulah ya selesai untuk pekerjaan aku di pagi ini. Dan setelah ini tuh juga aku tuh langsung mandi dan langsung juga untuk jemput Ralin sekolah. Nah ini tuh teman-teman bisa lihat ya, kalau aku itu setiap ngelap bagian kompor emang lebih senang menggunakan tisu ya teman-teman dibandingin lap, karena menurut aku hasil lapnya itu jauh lebih keset dan jauh lebih bersih gitu menurut aku loh ya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Nah ini tuh di sekitar jam 4-an sore gitu, panas-panas tapi kepinginnya makan yang berkuah-kuah dan pedas. Jadi ya udah, ini tuh karena kebetulan ada stok sosis dan juga ada stok udang, mihun, daun bawang, dan juga ada stok bumbu seblak gitu. Jadi di sini aku mau bikin mihun kuah. Karena aku tuh malas buat bumbu lagi, jadi ya udah aku pakailah bumbu seblak yang emang ada stoknya di kulkas gitu ya teman-teman. Jadi aku pakai bumbu seblak aja untuk mihun kuahnya ini. Nah ini sebelum aku masak yang pedas-pedas tadi, aku masakin dulu untuk Ralin karena dianya juga kepingin.
Jadi kalau untuk ralin itu aku menggunakan mie instan aja setengah, sosis sama telur, udah gitu aja. Dan pakai bumbu seblak yang putihannya gitu, nggak pakai cabai ya kan. Nah, terus lanjut di sini aku masak lagi untuk jatahnya aku ya teman-teman. Jadi di sini untuk bumbunya tadi udah aku masukin, cuman karena nggak ke-record ya, jadi tadi aku tuh sebenarnya didihin air dulu, terus masukin bumbu seblak yang orinya, barulah bumbu seblak yang pedasnya gitu. Nah, setelah mendidih baru aku masukin sosis dan juga si mihunnya. Dan untuk mihunnya sendiri aku pakainya sedikit banget ya teman-teman, pokoknya secukupnya aku aja ini tuh. Nah, setelah mendidih lagi dan setelah lemah untuk mihunnya, baru aku masukin udang dan juga telurnya. Terus ini diaduk-aduk aja dan juga jangan lupa ditambahin garam sama penyedap. Terus ini diaduk-aduk lagi sampai dia benar-benar mendidih, sampai dia benar-benar matang dulu untuk si telurnya. Karena kalau udang nggak perlu memakan waktu lama, cukup sebentar biasanya udang itu udah matang gitu kan. Nah, barulah yang terakhir tadi aku masukin daun bawangnya. Jadi daun bawangnya agak rada-rada banyak dikit supaya tambah mantul gitu ya untuk rasanya. Dan ini nggak perlu lama-lama lagi, begitu mateng langsung eksekusi aja gitu kan, karena memang itu tujuannya pedas, panas-panas, berkuah, langsung diseruput aja untuk mihun kuahnya ini. Nah, itu tadi aku racik juga menggunakan kecap manis dan juga jeruk nipis ya teman-teman, jadi makin nampol lah ini tuh rasa mihun kuahnya aku. Nah, itu juga untuk di sampingnya aku ada Ralin lagi makan juga ya teman-teman, sosis mie-nya dia. Jadi tuh kayak versi seblak ini tuh ya, tapi seblaknya nggak menggunakan kerupuk atau makaroni, karena memang tujuannya sih aku tuh mau buat mihun kuah gitu kan, tapi berhubung males buat bumbu lagi, jadi ya udah pakailah bumbu yang ada, yaitu bumbu seblak aja pun jadi gitu kan. Nah, ini alhamdulillah banget, nikmat banget gitu ya teman-teman, masya Allah sekali untuk menyantap si mihun kuah ini di sore hari. Jadi sampai di sini dulu untuk videonya. Buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banyak. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.